Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti biasanya konten saya isinya alat panah seputar peternakan. Pada kesempatan hari ini saya mencoba mengulas masalah tanaman. Nah, kebetulan di samping saya sudah hadir owner dari Orindo Floris yang berada di Kulon Progo, Pak Sunardi. Ya, selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat, tetap semangat. Oke, terima kasih. Ini sedikit saya akan berbincang-bincang seputar tanaman yang sekarang lagi. Ini maskernya tak lepas, Ya, silahkan, tidak apa-apa. Kita masih jaga jarak, jadi tidak masalah. Monggo. Iya. Untuk selanjutnya saya coba berbincang masalah tanaman ya, karena biasanya saya mengulas masalah alat panah. Coba saya karena pengetahuan saya di seputar tanam juga kurang. Kita coba berbincang dengan Pak Sunardi. Oke, untuk yang pertama mungkin alamat lengkap panjenengan Pak. Untuk di Kulon Progo ini di mana dan ini Mas, saya kebetulan apa ya? Bukalapak lah. Bukalapak ya, di rumah aja atau di mana ini? Di rumah aja ya. Lokasi tepatnya di Jalan Sentolo Pengase, ada Balai Desa Kaliagung. Nah, itu ada ruko itu masuk Mas. Jadi ya Jalan Sentolo Pengase. Ya, Sentolo Pengase ya. Jadi Kaliagung lah. Kaliagung. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sempat ke rumah saya atau mungkin arah ke Jogja ya berarti ya. Arah Jogja lewat Jalan Kaliagung ya. Mungkin wilayah Kulon Progo lah Mas. Oke. Yang melatar belakangi mungkin ya selama ini kan biasanya ini pelarian atau memang dari dulu sudah fokus di tanaman, mungkin bisa diceritakan latar belakangnya pada akhirnya kenapa usaha tanaman atau menekuni ini bidang tanaman. Monggo, bagaimana ceritanya? Jadi kalau saya itu sebenarnya pada dasarnya untuk tanaman itu saya nomor satu cinta. Pokoknya cinta pokoknya Masnya itu cinta. Kedua karena dari cinta sama tanaman itu, tapi juga karena dasarnya saya benar-benar tekun di tanaman itu karena efek ini Mas, pandemi inilah yang bikin kacau balau ekonomi seluruh dunia ini Mas. Jadi kemarin itu kan saya juga karyawan lah karena sebuah perusahaan bla bla bla, gak perlu tak sebutkan ya. Itu pokoknya intinya saya kerja di sana 12 tahun, tiba-tiba karena ada efek pandemi mungkin perusahaan kami ikut terdampak dan saya akhirnya kembali menekuni dunia tanaman. Tapi sebenarnya kalau tanaman itu saya cintanya sudah mulai 2002, 2003 pokoknya zaman gila-gilanya Anthurium itulah. Itu saya sudah belajar itu. Terima kasih. Bicara cinta ini berarti kalau cinta nggak mungkin ke semua ini ya, semua tanaman, mungkin secara spesifik kan banyak tanaman, ada bonsai, ada tanaman pertanian, mungkin secara spesifik panjenengan cinta dengan tanaman apa yang sampai pada akhirnya semangat betul untuk mengembangkan tanaman tersebut atau bertani di tanaman tersebut. Ini Mas, kalau kita bicaranya cinta tentu memang kita harus ada sesuatu yang lebih spesifik ya. Tapi pada umumnya saja sebenarnya saya suka semua jenis tanaman. Tapi di awal dulu yang saya kenal itu Anthurium sama Aglonema. Oh, zamannya gelombang cinta itu ya. Gila-gilanya gelombang cinta itu saya sudah cinta itu. Tapi ya karena mungkin masanya mungkin sudah berhenti untuk di Anthurium, terus saya simpan di rumah saat itu masih bonsai kayak bonsai serut apa itu masih tak keep di rumah, walaupun mungkin sudah gak saya rawat lagi ya, tapi tetap saya karena saya kan kemarin sibuk bekerja kayak gitu. Terus pada akhirnya kemarin ada pandemi, saya melihatnya jadinya bukan ke arahnya ke cinta, tapi saya sudah lebih orientasinya udah kebutuhan, profit ya kan kedesaan itu ya. Ekonomi harus tetap hidup kan Mas. Perjuangan lah itu. Perjuangan. Terus di awal pandemi itu saya mulai berburu tanaman-tanaman apa sih nih yang potensial untuk dijual, karena dan saat itu saya menemukan yang paling bagus itu lokasi Amazon itu bagus. Terus setelah lokasi Amazon ya Aglonema. Yang sebenarnya yang saya sangat senangi itu Red Sumatera. Terus kalau sekarang yang masih ada, maksudnya banyak stoknya itu kayak Jackson, kayak gini Mas. Seperti ini ya, kayak gini. Yang ini sebenarnya tanaman lama Mas. Lama. Ini
heng-heng sama red Sumatera itu seumuran lah ibaratnya. Kalau boleh tahu ini jenis apa Pak yang dibawa ini, kebetulan yang bersangkutan bawa koleksinya, salah satunya ini heng-heng namanya. Iya, heng-heng. Ini termasuk jenis apa ini dan Aglo. aglo sama, ini sama-sama aglo ya? Sama sejenis Nah, aglo. kenapa spesifik di aglonema ini? Apakah memang daya beli masyarakat di lingkungan ini tinggi untuk aglo ini atau seperti apa? Dengan memilih aglonema atau memang dari trennya memang aglonema sekarang menaik atau seperti apa? Ada menilai itu. Saya arahnya bukan ke yang naik. Apa kalau sebenarnya kalau untuk di awal pandemi ini kemarin yang bikin booming itu sebenarnya bukan aglonema, Mas. Tapi janda bolong. Janda bolong, oh janda. Janda bolong. Janda itu yang bikin pokoknya. Iya, betul. Itu kemarin yang bikin sempat booming, gila-gilaan harganya, wah jut kayak gitulah. Oh, sampai melampaui nilai-nilai fantastik ya. Mungkin nggak mungkin sebetulnya tanaman kalau segitu ya. Kalau kita bicara dari segi manfaat tentu tidak mungkin. Dari segi manfaat lagi bicaranya. Tapi kalau dari segi kembali lagi cinta ya. Itu mahal. Berapapun akan dibeli. Apapun cinta ya. itu. Yang mendasari cinta berarti ya. Jadi yang memang booming di awal tahun janda bolong itu yang awalnya bolong yang gitu bikin ya. booming itu. Tapi kan seperti saya kan udah maksudnya dulu sudah pernah cinta yang namanya aglonema. Nah, ya saya juga tetap saya yakin aglonema akan naik juga gitu. Terus kemarin saya ya itu Sumatera heng-heng, saksom ini ya sebenarnya dari dulu mungkin kalau dulu mungkin namanya bukan saksom, mungkin dulu red cochin atau apa. Jadi kan banyak silangan-silangan gitu Mas. Aglonema ya lebih seperti aglonema. Jadi kenapa pada akhirnya milih aglonema ini karena ya cinta tadi ya, cinta indah Mas. Indah dan ada peluang bisnisnya bisa diupayakan di situ ya. Nah, kalau bicara cinta sudah segi perawatan bagaimana? Kadang kan kendala orang nanam pohon tanaman hias tuh kendala di perawatan. Nah, bagaimana perawatannya? Apakah susah atau mudah atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Saya aglonema juga belajar ini. Aglonema ini susah-susah gampang. Oh, susah-susah gampang. Tapi itu tadi cinta. Kuncinya cinta. Jadi kalau orang yang namanya udah cinta itu apapun akan dikorbankan. Maksudnya gini, waktu jelas, mungkin waktu. Nah, perawatan itu aglonema ini dia itu nggak mau banyak air. Dia butuh air, tapi kalau kebanyakan air dia akan busuk. Tapi dia kekurangan sedikit dia juga busuk. Dia kering. Jadi dia lebih istilahnya poros. Medianya harus poros. Jadi butuh air tapi poros gitu. Jadi memang harus seimbang ya, nggak boleh kering juga, nggak boleh terlalu banyak juga. Jadi harus sesuai penyiramannya. Dan masing-masing aglonema itu kan jenisnya ribuan. Yo, saya nggak tahu banyak ya, kalau ribuan pokoknya banyak lah gitu. Itu penanganannya berbeda-beda antara saksom, antara heng-heng, antara mungkin yang dulu yang di awal itu kan ada kayak yang mungkin sekarang sudah nggak terlalu booming itu Dona Carmen, Red Rotundum. Nah, itu dia lebih kuat, lebih berani tahan. Bahkan kalau kayak Dona Carmen tuh ibaratnya orang sekarang di depan rumah aja ditanamin Dona Carmen pakai pot itu dipanasin kentang-kentang juga tidak masalah gitu loh kalau itu. Tapi untuk aglonema jenis-jenis yang lain kayak saksom kayak gini mungkin nggak akan kuat kalau ditaruh di panas. Walaupun sama-sama jenis aglonema, cuman perawatan punya treatment yang beda-beda. Nah, bagaimana jenengan sebagai pembeli, misal saya sebagai seorang pembeli menjelaskan ke pembeli ke customer jenengan untuk perawatannya, mungkin jenengan ada semacam pendampingan atau free gratis untuk konsultasi atau seperti apa jenengan? Kalau pendampingan bentuk ini bentuk pelayanan mungkin ya, kalau pelayanan customer mungkin seperti apa gitu. Ketika misalnya Masnya mau beli ini. Iya. Jadi kan saya tahu ini namanya saksom Mas. Ya. Jadi ini sama perawatannya intinya mungkin untuk daun ini pakai semacam B1 itu lebih untuk perawatan di daun. Yang jelas penyiramannya itu jangan, kalau ada tanaman khusus yang nyiramannya bagus siram. Kalau aglonema jangan ya. Pokoknya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kebutuhan air tercukupi, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Tercukupi intinya seperti itu. Jadi harus balance ya. Nah, iya balance. Untuk ini udah pemupukan, mungkin seperti apa treatment pemupukan untuk tanaman ini atau tidak pakai pemupukan atau seperti apa? Kalau saya pemupukan saya paling menggunakan macam
Techstar atau Techstar. NPK gitu. Oh. Tapi nggak banyak-banyak juga, kalau NPK kan kalau terlalu banyak nanti juga panas kan NPK itu. Kalau Dekasta yang butiran itu ya, yang itu butiran itu. komposisinya mungkin berapa butir per pohon atau Enggak, saya seperti apa? biasanya pakai Mas. Kalau ini pakai ya semacam sendok kecil. Sendok kecil, paling langsung isinya paling iya. sekitar 9 sampai 10 butir lah, ya. kurang Oke. lebih. Per berapa ini biasanya? Kalau saya ya, saya enggak tahu Enggak. untuk apa ya, untuk teman-teman yang lain Iya, saya iya, kurang iya. paham juga. Tapi kalau yang saya Biasanya praktekkan siap, selama iya, ini, iya, siap. saya lihat aja, maksudnya ini ketika ini ini Udah memang habis. sudah membutuhkan kan, tanaman itu kan kelihatan Mas, maksudnya ini saya butuh nutrisi ya. Ya. Kalau ini sudah butuh nutrisi ya saya supply lagi nutrisi. Berarti untuk pemberian pupuk situasional Saya- tergantung kalau kondisi, saya- lihat kondisi tanaman. Kalau sudah bagus mungkin tidak perlu pemupukan Oh, seperti itu iya. ya. Kalau sudah mungkin ada tanda tahu kurang sehat atau seperti baru dikasih Kalau pupuk. saya seperti itu. Seperti itu ya, oke. Cuman kan masing-masing orang punya treatment masing-masing ya. Oke, untuk perawatan sudah. Melihat pangsa pasar sekarang kita bicara karena pandemi, yuk bicara bisnis tanaman untuk ini apa? Agro. Nah, ke depan mungkin 1 tahun ke depan agro ini masih diminati atau mulai atau seperti apa menurut prediksi aja, kita bicara prediksi ke depan untuk bisnis seperti ini. Gini, mungkin Mas. ada Ini sebelum saya jawab pertanyaan ini kan, saya mau cerita. Nggih. Jadi gini, kemarin tuh saya menekuni dunia tanaman ini sempat dicemooh banyak. Cemoohan nggih. Bisnis kok tanduran, Tanduran. godong kok didol, Iya. kayak wong tipis. Iya. Pasti seperti itu kan. Iya. Tapi menurut saya gini, itu karena ulah nakal para apa ya, istilahnya bahasanya apa ya, orang-orang yang ya, contohnya kayak janda bolong tadi ya. Iya. Itu sebenarnya kalau kan ada orang bilang, cuman apa itu mangke bibis, itu cuma Iya. permainan, nanti kalau sudah laku dibuang nggak laku. Iya. Ya, oke. Saya terima dengan beberapa seperti itu ya. Iya. Ini maaf, ini menyimpang ya. Enggak apa-apa, kita santai Jadi aja nggih. saya menerima sih pendapat orang seperti itu. Tapi buat saya tidak seperti itu. Karena orang-orang seperti saya yang cinta tanaman kayak gini, saya tidak peduli. Ketika ini harganya mau 100 juta atau ini harganya 100.000, saya tidak peduli karena saya cinta. Kuncinya cinta. Jadi permasalahannya adalah sebenarnya bukan tanaman yang jadi market bisnis, tapi mungkin seperti yang saya share di Facebook itu ya, saya pernah tulis di Facebook itu bahwa pemain yang ikut terjun di dunia tanaman sekarang. Sebenarnya pemain itu dia itu jangkauannya luas. Yang namanya pemain punya modal kan Mas. Mau sekarang yang tren itu apa? Tanaman, dia pasti ikut bermain di tanaman. Kalau suatu saat trennya ikan, dia akan main di ikan. Burung, dia main di burung. Saham pun mereka juga bermain, tidak masalah, wong dia punya modal bebas toh. Ya itu tadi. Jadi kalau kuncinya sudah kecinta, saya tetap optimis Mas. Optimis cinta, pada optimis. Intinya saya tetap optimis. Berarti karena Cuman gini. Kalau orang bilang, wah ini lakunya 1 juta ya, gitu. Terus saya jualnya kok cuman 250. Ya, harga standarnya itu berapa gitu loh. Saya punya seperti itu. Kalau ini bisa dijual jadi 100 juta, nah itu tadi yang orang-orang pemodal gede yang ikut nimbrung di situ. Jadi mungkin dia punya istilahnya apa ya, dibeli semua apa gimana, disimpan nanti baru dilepaskan dan harga tinggi, mungkin seperti itu bisa. Tapi kayak itu tadi, kalau dasarnya pada dasarnya kita itu sudah cinta apapun, ini kita rawat, kita openi, tetap ada potensi laku dengan harga normal ya. Saya bicaranya normal. Kalau bicara masalah booming dan sebagainya ya itu di luar anu lah. Yang penting potensi tanaman hias masih bakal bagus sampai kapanpun. Saya tidak ada batasan kapanpun. Cuman mungkin trendingnya yang berubah. Hari ini mungkin aglo, besok mungkin pilo, mungkin kayak monstera, alokasia, ya anggrek itu. Kalau yang nggak ada matinya itu anggrek, itu memang itu pasar anggrek, berusaha itu nggak ada matinya, cuman dia harganya ya maksudnya segitu aja, nggak sempet kan, nggak pernah kan denger anggrek harganya 90 juta. Tapi jangan mungkin kemarin denger, punya monster harganya berapa?
90 juta melambung kan. Oke. Tapi kalau bicara saya kalau standarnya memang tapi hukum ekonomi juga sih Mas. Betul. Hukum ekonomi kan barang sedikit pemerintah banyak harga tinggi itu normal ya. Kalau aglo ya memang itu tadi harganya ya enggak bakalan tinggi kecuali yang tertentu misalnya Golden Hope gitu karena masih jarang. Berarti untuk spesifiknya memang ya untuk aglonema ini menurut karena didasari dengan cinta jadi tetap optimis apapun yang terjadi hanya optimis aglonema tetap jaya gitu ya. Iya, oke. Mungkin selain aglonema mungkin ada juga tanaman yang sedang ingin ditargetkan nanti kansnya mau apa gitu, misal Humalomena saya pernah dengar itu dulu sempat ini kan. Mungkin tanaman apa selain aglonema ini yang jenis apa yang mungkin jenengan planning kan yang atau mulai ibarat dilirik atau mulai dilirik-lirik mulai dicintai gitu nggih. Apa ada enggak kira-kira? Saya itu karena ya tadi tak ceritakan tadi ya bahwa saya itu tahu tanaman itu dulu itu cintanya anthurium. Saya tetap masih suka sama anthurium. Alocasia itu masih cinta saya. Anthurium itu ya mungkin memang kalau dulu anthurium yang booming kayak kuping gajah Jermani bla 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 ya mungkin sekarang mungkin arahnya ke kuping gajah itu banyak jenisnya ya banyak itu cuman karena mungkin hibrid saya nggak hafal juga namanya sampai jelas masih yang ori itu harganya masih mantap kuping gajah ya anthurium iya maksudnya anthurium kuping gajah. Alocasia itu teman saya itu yang di Kulon Progo ada yang koleksinya banyak Mas. Kalau nggak salah namanya apa ya? Mbak siapa ya tuh pokoknya di daerah kok apa teman-teman kokap atau pengasih atas itulah itu saya setelah. Oke, kalau aglonema itu memang banyak diminati ya, terutama ibu-ibu ya. Oh iya. Nah, apakah itu yang memotivasi mungkin atau seperti apa ya? Karena ya pecinta tanaman kan biasanya ibu-ibu ya. Apakah itu juga yang mendasari kok ternyata yuk kebetulan cintanya itu karena ada juga karena peminatnya juga tinggi ya, potensial. Jadi itu menyebabkan yuk itu benar-benar cinta gitu loh. Atau seperti apa? Kalau jadikan lihat sekarang pemain tanaman, pecinta tanaman bukan ibu-ibu. Bapak-bapak malah muda. Bahkan cewek-cewek pun malah cenderung kalah sama bapak-bapak ya. Orientasi. Profit. Jadi kalau sekarang itu zaman pandemi itu kerja apa sih Mas yang stabil? Saya bisa bilang bahwa yang menopang ketika masa pandemi ini adalah tanaman. Semua lini perhotelan, pariwisata, akomodasi ambruk semua Mas. Betul. Tapi tanaman naik sekarang. Karena momen yang tepat. Orang di rumah karena apa itu bahasanya apa tuh Mas kalau nggak boleh pergi-pergi tuh stay at home. Stay at home bahasa kerennya itu. Terus from home atau itu. Jadi mereka di rumah kegiatannya mau ngapain? Merawat tanaman. Jadi itu merawat tanaman, jadi dia ngerti masing-masing tanaman itu perawatnya seperti belajar akhirnya jadi timbul cinta rasa di rumah dan itu yang menimbulkan menjadi tanaman itu ada nilai ekonomisnya itu karena pandemi. Kira-kira misalkan ini pandemi sudah selesai yuk orang kembali ke pekerjaan masing-masing sudah normal, apakah masih ada semacam semangat atau semacam ya memang didasari dengan cinta betul ya cuman secara optimisme kalau apakah saya secara seperti apa? Masih ya ini orang cinta tanaman hari ini saya cinta tanaman, saya punya anak anak saya pun akan menurun cinta tanaman itu mungkin secara tanaman koleksi ya tapi ketika seseorang itu nanti berumah tangga menikah dia pengen punya rumah dia pasti rumahnya pengen rumahku indah mungkin dibikin taman mungkin enggak taman koleksi tapi mungkin taman land atau ya mungkin hiasan kayak punya taman di rumah kayak gitu lah itu garden di rumah garden kayak gitu lah jadi masih tetap optimisme jadi kayaknya mungkin ya tanaman ini jadi bisnis yang menjanjikan untuk jangka panjang menjanjikan iya karena setahu saya juga
orang itu tanaman nggak mungkin lah orang punya rumah ya terus depan rumahnya kosong panas gitu. Tapi mereka pengen sesuatu tempat itu yang indah sejuk. Itu pasti itu naluri mas. Naluri ya. Iya. Dan terserah itu mau nantinya bisa mau dia beli atau minta atau tapi naluri untuk pengen menempati di sebuah tempat yang nyaman indah itu pasti ada. Jadi saya mengambilnya dari sisi itu mas. Dari sisi yang sekecil itu saya mengukur. Berarti di situ ketika orang-orang masih punya keinginan untuk bertempat indah, berarti masih ada potensi bahwa tanaman itu tetap jaya selamanya. Ya. Oke, mungkin sementara itu dulu pertanyaan dari saya. Jadi sudah banyak yang kita bahas ini ya. Mungkin lain waktu ada kesempatan lagi kita sambung lagi. Bagi rekan-rekan saya pengen bertanya, ada pertanyaan seputar tanaman bisa komen nanti di bawah di komen nanti atau mungkin ada permintaan tanaman atau mungkin sekedar sharing-sharing bisa nanti komen di bawah ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Sunardi sudah mau berbagi dengan kami di sini sebagai ya pemula di bidang tanaman ya, karena saya biasanya sharing masalah alat panah, sharing masalah apa ya ayam. Ini coba tanaman, coba. Besok saya gantian belajar masalah panah ini mas. Oke, siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.